Pawai obor dan rabuhan beduk mengiringi malam takbiran di berbagai daerah. Kebakaran belakang rumah Bang Dek, kebakaran nih. Kebakaran melanda sejumlah wilayah di malam Idul Fitri. Satu balita tewas saat banjir menerjang jalur arteri Pantura di Pasuruan, Jawa Timur. Polisi berhasil mengidentifikasi 1 dari 12 jenazah korban kecelakaan maut di tol Jakarta Cikampek kilometer 58. Halo, selamat pagi pemirsa, bersama saya Asran Syedi akan menemani Anda dalam Fokus Pagi Hari Raya Idul Fitri, hari Rabu 10 April 2024. Pemirsa, sejumlah informasi dan peristiwa terbaru berhasil dihimpun tim redaksi kami sehingga dini hari tadi, dan sambil menikmati opor Anda, pemirsa mungkin yang baru bangun, yang hendak memanaskan opornya begitu ya, jangan lupa nonton Fokus Pagi dulu. Nah, informasi yang pertama akan saya sampaikan nih pemirsa, setelah pemerintah mengumumkan penetapan Hari Idul Fitri jatuh pada Rabu 10 April 2024, umat Islam di sejumlah wilayah melaksanakan takbiran. Ini warga melaksanakan pawai obor diiringi tabuhan beduk dan lantunan takbir. Sambil mengemakan takbir, sejumlah anak-anak dan pemuda melakukan pawai obor yang dimulai dari halaman Masjid Istiqlal, Jakarta. Mereka berkeliling mengitari jalan di sekitar Masjid Istiqlal sambil melakukan syiar agama Islam. Kegiatan pawai obor keliling kota merupakan tradisi yang rutin digelar setiap malam takbiran. Warga berharap bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun depan. Di Solo, Jawa Tengah, malam takbiran dimeriahkan dengan kirap obor dan lampu sentir yang dibawa oleh para abdi dalam keraton dan sejumlah masyarakat dari halaman Masjid Al-Wusto, Mangkunegaran. Gema takbir dan selawat dilantunkan peserta kirap diiringi alat musik tradisional Jawa Tengah. Puncak kirap obor ditandai dengan rebutan tumpeng jaburan, yakni berupa gunungan jajanan pasar. Ratusan umat muslim di Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur juga melakukan takbiran keliling kota. Menariknya, selain ratusan jemaah Masjid Al-Muhajirin dan Masjid Darussalam, takbir keliling juga diikuti puluhan pemuda Katolik kota Maumere. Keikutsertaan pemuda Katolik di malam Hari Raya Idul Fitri sebagai bentuk toleransi karena saat malam Natal tidak sedikit pemuda muslim yang ikut berjaga di gereja. Kami mengedepankan kata NTT, Nusa Tinggi Toleransi, di mana di Kabupaten Sika harus bisa mengedepankan nilai-nilai toleransi itu. Makanya dari itu kami bersama para pemuda-pemuda, khususnya pemuda umat Katolik di Kabupaten Sika, kita sama-sama merayakan hari kemenangan umat. Warga berharap toleransi antar umat beragama di tanah air tetap terjaga. Tim Liputan melaporkan. Sejumlah warga di tanah air merayakan Lebaran dalam kondisi memprihatinkan karena musibah kebakaran. Seperti di Kalideres, Jakarta Barat, ditinggal mudik pemilik serta karyawan ke kampung halaman, sebuah gudang pengolahan kardus serta sejumlah motor ludes terbakar. Kebakaran belakang rumah Bang Dek, kebakaran nih. Si jago merah mengamuk dan membakar gudang pengolahan kardus di kampung Belakang Kamal, Kalideres, Jakarta Barat pada Selasa malam. Hembusan angin kencang serta banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api juga menyambar 3 rumah warga dan sejumlah sepeda motor. Petugas damkar dan warga berjibaku memadamkan api agar tak meluas. Saat kejadian, gudang kardus dalam kondisi kosong lantaran ditinggal pemilik dan karyawan mudik berlebaran ke kampung halaman. Diduga api berasal dari korsleting listrik di dalam gudang kardus. Setelah 1 jam, api dapat dipadamkan petugas. Kobaran api terus membesar dan membakar sebuah rumah di permukiman padat Gang Langgar, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Material bangunan yang mudah terbakar membuat api terus berkobar dan melahap habis lantai 2 rumah warga. Dibantu warga setempat, petugas Gul Karmat yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Diduga api berasal dari korsleting pada tiang listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
Katanya di ini yang di tiang ini listrik ini. Blok begitu katanya gitu. Tiba-tiba meledak aja gitu. Terus langsung nyamber, Pak. Langsung nyamber rumah itu. Warga Gang Pulau Jalan Pucang Sekuning, Palembang, Sumatera Selatan dihebohkan oleh kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk. Api dengan cepat melahap 9 rumah semi permanen yang terbuat dari bahan kayu. Kebakaran terjadi pada Selasa dini hari saat para pemilik rumah tengah tertidur pulas, sehingga tak banyak barang yang bisa diselamatkan. Nahas, seorang warga tewas. Korban ditemukan berada di dalam toilet rumahnya dalam kondisi meringkuk saat berusaha menyelamatkan diri dari kepungan api. Jenazah korban dibawa petugas ke Rumah Sakit Muhammad Hasan Bayangkara Palembang untuk proses visum. Infonya benar, Bu, dibakar oleh anaknya, Bu. Kurang tahu, cuman A1-nya katanya kayak itu. Keterangan warga. Keterangan warga. Untuk anaknya sendiri di mana sekarang? Sudah diambil. Diamankan polisi. Diamankan polisi. Sementara itu, rumah petak 10 pintu di Jalan Pramuka, Banjarmasin, Kalimantan Selatan hangus terbakar. Musibah terjadi saat bangunan dalam keadaan kosong ditinggal para penghuninya berburu baju lebaran. Si jago merah baru bisa dikuasai setelah proses pemadaman berlangsung lebih dari 1 jam. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, di tengah musim mudik, jalur arteri Pantura di Pasuruan, Jawa Timur lumpuh akibat terendam banjir. Tidak hanya merendam jalan raya, luapan air juga merendam ratusan rumah di 3 kelurahan hingga mengakibatkan seorang anak meninggal dunia karena tenggelam. Hujan deras yang mengguyur wilayah Pasuruan, Jawa Timur sejak pagi hingga Selasa sore menyebabkan 2 sungai meluap dan membanjiri jalur Pantura sejauh kurang lebih 2 km. Luapan air juga menerjang ratusan rumah warga di 3 kelurahan sepanjang jalur Pantura. Menurut warga, air mulai membanjiri wilayah ini sejak Selasa pagi dan mengakibatkan jalur yang menghubungkan Surabaya dan Probolinggo ini tidak dapat dilintasi. Jebol ini mulai banjirnya mulai jam 8 pagi. Itu udah mulai naik. Nah, kemungkinan ya ini kurang tahu sampai kapannya itu. Kalau hujannya udah 1 minggu hujan terus, Pak. Tingginya air yang merendam jalan membuat petugas kepolisian terpaksa mengalihkan arus kendaraan yang hendak menuju jalur tersebut. Jadi jalur yang arah barat menuju ke timur, kita alihkan simpang 3 pir. Untuk R4-nya masuk tol, R2-nya ke arah selatan, nanti tembus Purwosari, tembus lagi masuk Pasuruan Kota langsung ke arah Probolinggo. Luapan air yang menerjang permukiman warga juga merenggut korban jiwa seorang balita yang tenggelam di tengah banjir dan jasadnya telah ditemukan. Informasinya ada korban anak yang tenggelam tadi pagi dan ini sudah ada di rumah sakit. Rencananya mau dimakamkan tadi pagi, tapi pemakamannya juga, tempat makamnya juga terdampak banjir, hingga sekarang masih ada di rumah sakit. BPBD Pasuruan terus mendata korban dan jumlah kerugian akibat banjir tersebut. Dendi Arigofur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Hujan deras di wilayah hulu sungai menyebabkan banjir di permukiman warga di kawasan Sukaresik, Tasikmalaya, Jawa Barat. Sementara 3 kecamatan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, banjir merendam ratusan rumah hingga melumpuhkan kegiatan warga. Petugas BPBD berjibaku untuk menyelamatkan warga dan barang berharganya dari derasnya arus banjir. Banjir merendam sejumlah desa di 3 kecamatan, diantaranya di Desa Kedung Rejo, Pilang Kenceng, menyusul hujan deras dan Sungai Jeron meluap akibat tak bisa menampung debit air. Selain ratusan rumah terendam, akses jalan terputus, bencana ini juga melumpuhkan kegiatan warga. Untuk yang di Kedung Rejo ini ada 4 RT, untuk jumlah rumah masih dihitung oleh teman-teman. Bagi tugas, teman-teman ada tim yang menghitung untuk rumah yang berdampak. Sementara hujan deras di wilayah hulu Sungai Citanduy menyebabkan banjir di permukiman warga Bojong Soban, Sukaresik, Tasikmalaya. Banjir selain memutus jalan, kegiatan warga pun menjadi lumpuh. Banjir juga merendam persawahan yang sedang menguning dan mengancam kerusakan padi. Dirgo Suyono dan Eko Setiabudi melaporkan dari Madiun, Jawa Timur dan Tasikmalaya, Jawa Barat. Polisi berhasil mengidentifikasi 1 dari 12 jenazah korban kecelakaan maut di tol Jakarta Cikampek, kilometer 58, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 1 korban teridentifikasi merupakan warga Bogor, Jawa Barat.
Kepolisian Republik Indonesia terus menyelidiki tragedi kecelakaan maut yang merenggut 12 korban jiwa di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Pada Selasa sore, polisi dan pihak terkait mengumumkan telah berhasil mengidentifikasi satu jenazah dari 12 korban kecelakaan bernama Najwa Devira, berusia 22 tahun, warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang tewas dalam peristiwa naas tersebut. Tim DVI telah berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu atas nama Najwa Devira, jenis kelamin perempuan, umurnya 22 tahun, alamat Kabupaten Bogor. Sementara itu, sesuai peraturan yang berlaku, korban kecelakaan yang meninggal dunia akan memperoleh santunan sebesar 50 juta rupiah kepada ahli warisnya. Sedangkan korban luka akan mendapatkan jaminan biaya perawatan sebesar maksimal 20 juta rupiah. Setelah dapat identifikasi yang ditetapkan oleh Inavis, maka kita akan menyerahkan santunan dengan sangat cepat. Dan itu juga sama, kami pun juga akan membuka posko di sini untuk melakukan verifikasi yang sama dengan tindak Inavis. Polisi telah memeriksa 7 saksi untuk mengungkap tragedi kecelakaan maut yang terjadi pada Senin lalu di Tol Jakarta Cikampek, kilometer 58, Karawang, Jawa Barat. Tim Liputan melaporkan. Berbagai moda transportasi di sejumlah wilayah di tanah air dipenuhi pemudik, salah satunya Pelabuhan Merak, Banten. Pelabuhan ini dipadati pemudik yang pulang ke kampung halaman mendekati Lebaran pada hari Selasa. Satu hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, Pelabuhan Merak dipadati pemudik mulai dari yang menggunakan roda 4 hingga perjalanan kaki. Antrian kendaraan memenuhi kantung tunggu di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Pemudik memilih mudik jelang Lebaran untuk menghindari kemacetan di perjalanan. Mayoritas pemudik akan pulang ke Lampung ataupun Palembang, Sumatera Selatan. Kepadatan pemudik jelang Lebaran juga terjadi di Pelabuhan Hitu, Maluku Tengah, Maluku. Mayoritas pemudik akan pulang ke Kabupaten Seram bagian barat. Karena tidak ada kapal komersial, pemudik menggunakan kapal cepat yang terisi penuh. Bahkan sebagian penumpang terpaksa duduk di atas kap kapal cepat karena tidak kebagian tempat duduk di dalam kapal. Ribuan penumpang arus mudik Lebaran memadati dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada hari Selasa. Ribuan penumpang dari Pulau Kalimantan itu diangkut menggunakan 3 kapal pelayaran swasta. Penumpang yang naik dan turun di dermaga Pelabuhan Nusantara mencapai 34.000 orang, sementara yang turun mencapai 29.196 orang atau naik 7% dibanding Lebaran tahun 2023. Pemirsa, usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik. Di antaranya, polisi mengamankan ratusan pemotor beserta pawai malam takbiran di ibu kota yang kedapatan membawa senjata tajam hingga narkoba. Tetap bersama kami di Fokus Pagi. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, pemerintah menetapkan 1 Syawal 1445 Hijriah pada hari Rabu 10 April 2024. Dari hasil pemantauan tim Kemenak, posisi hilal atau bulan baru saat matahari terbenam sudah masuk kriteria minimum tinggi 3 derajat. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal wilayah Indonesia yang sudah masuk kriteria Mabim, serta adanya laporan hilal yang terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal tahun 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 Masehi. Demikian tadi kawan-kawan media sekalian hasil sidang isbat yang baru saja kita semua laksanakan dan kita sepakati, dan tentunya kita berharap dengan hasil isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan bersama-sama dengan penuh sukacita. Mudah-mudahan keputusan ini merupakan wujud kebersamaan umat Islam di seluruh Indonesia, baik dalam menjalankan ibadah maupun dalam bermusyawarah, bermufakat, bermasyarakat
di dalam naungan tanah air yang sama. Sambut Idul Fitri 1445 Hijriah, pihak Istana Negara bersiap diri untuk gelar open house bagi masyarakat yang akan berlebaran dengan Presiden dan Ibu Negara serta Wakil Presiden dan Ibu Wakil Presiden. Sementara di hari terakhir Ramadan, Presiden Joko Widodo mengajak puluhan anak yatim berbelanja baju lebaran dan kue-kue di pusat perbelanjaan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Layaknya orang tua kepada anaknya, Presiden Jokowi mengajak sekitar 40 anak yatim ini ke salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Selasa petang. Presiden membelikan mereka baju lebaran. Selain itu, anak-anak yatim ini juga mendapatkan belanjaan lainnya berupa makanan dan minuman dari Jokowi. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sedianya menggelar open house pada Hari Raya Idul Fitri pada hari Rabu di Istana Negara Jakarta Pusat. Dalam rangka halal bihalal Idul Fitri 1445 Hijriah, pihak istana sudah berbenah dan mempersiapkannya mulai dari simulasi pengamanan dan penyambutan tamu, penyiapan tenda, jamuan para tamu, hingga pengaturan jalur untuk mereka yang hendak bertemu Presiden dan Wakil Presiden. Waktu open house mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Ibu Negara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang fitri ini kita bisa saling memaafkan dan saling bersilaturahmi untuk merajut kembali persaudaraan menjadi bangsa yang rukun dan damai, yang bersatu padu membangun Indonesia. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang akan dan sedang mudik, selamat bersilaturahmi dengan kerabat dan keluarga besar. Saya berharap perjalanan lancar dan selamat. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahannya dan senantiasa membimbing serta melindungi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke informasi lainnya, pemirsa, ratusan orang remaja pemotor yang pawai malam takbiran di ibu kota, di antara mereka kedapatan membawa senjata tajam hingga narkoba. Polisi juga gencarkan razia lalu lintas di malam takbiran di sejumlah kawasan ibu kota, menyusul maraknya pawai motor dengan pengendara para remaja yang tak tertib. Ratusan pemotor yang ingin merayakan malam takbiran dengan keliling kota DKI Jakarta terjaring razia Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya di Bundaran Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa malam. Para pemotor tidak tertib berkendaraan seperti tidak berhelm dan tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraannya. Kalau sudah melakukan kegiatan seperti kita lihat, kita juga melakukan penyekatan di sini dalam artian yang tidak tertib lalu lintas. Mereka tidak menggunakan helm, berputar-putar, akan kita putar balik. Ini kita betul-betul menjaga biar keselamatan. Apalagi di malam Idul Fitri ini betul-betul untuk kehikmatan daripada perayaan. Sementara ratusan orang remaja peserta pawai takbir keliling ini harus berurusan dengan polisi. Petugas menjaringnya saat mereka arak-arakan di ruas Jalan Kiai Tapa Grogol, Petamburan. Bahkan di antara mereka kedapatan membawa senjata tajam hingga positif narkoba. Mereka akan melaksanakan merayakan takbiran dengan membawa bendera, petasan, dan yang paling membahayakan adalah ditemukannya 3 buah sajam berupa celurit. Dan juga dari hasil operasi ini, dari remaja yang kita amankan ditemukan adanya 6 orang yang positif urin menggunakan narkoba. Untuk para remaja di bawah umur, polisi langsung menyerahkannya kepada orang tua. Sementara para remaja yang kedapatan membawa senjata tajam dan positif narkoba langsung menjalani pemeriksaan intensif penyidik. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Seorang anak di Cengkareng, Jakarta Barat tega membacok ibu kandungnya hingga mengalami luka serius. Informasi selengkapnya sejedah pariwara. Ya Allah. Pemirsa, seorang anak tega membacok ibu kandungnya sendiri di jalanan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Korban harus jalani perawatan serius akibat luka bacokan senjata tajam di bagian kepala dan tangan. Ya
Dari video amatir milik warga, tampak seorang ibu tergeletak bersimbah darah di jalanan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa sore. Wanita ini diduga menjadi korban penganiayaan anak kandungnya sendiri yang berusia 42 tahun. Warga yang geram berhasil mengamankan dan menghakimi pria ini, kemudian mereka serahkan kasusnya ke pihak kepolisian. Pemicunya diduga tak terima mendapat ajakan berobat dari korban, sang anak melampiaskan amarahnya kepada warga dan ibunya terkena imbas. Pokoknya dia udah berusaha berapa kali mau bunuh diri, melukai lehernya, perutnya. Nah ibunya mau ngajak berobat, cuma kan nggak ngerti kenapa gitu. Sampai ada warga juga yang dikejar-kejar mau dilukain. Nah ibunya nyegah, malah ibunya yang kena imbasnya. Korban menderita luka sabetan senjata tajam di tangan dan kepala hingga harus menjalani perawatan serius di rumah sakit. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Seorang pria dewasa di Waikanan, Lampung harus berurusan dengan polisi lantaran menjadi tersangka pembunuhan saudara kembarnya. Kesalahpahaman menjadi penyebabnya menyusul adanya titipan baju lebaran dari ibu mereka. Sri Hardiansyah, 29 tahun, terpaksa merayakan lebaran di dalam penjara karena menjadi tersangka pembunuhan terhadap saudara kembarnya Sri Harmudin. Kejadian pada 7 April lalu berlangsung di rumah orang tua di negeri Mulia Kampung, Gunung Labuhan. Pemicunya masalah baju lebaran. Korban tidak terima diberi baju lebaran pembelian orang tuanya yang dititipkan ke istri tersangka hingga keduanya bertikai. Kesalahpahaman ketika diterima pembelian baju baru untuk lebaran. Ini sangat miris sekali. Baju baru untuk dipakai lebaran justru disalahpahami oleh si korban, Sri Harmadi, bahwa dia memang sehari. Misteri kematian seorang remaja berusia 17 tahun yang jasadnya dibuang ke tepi sungai di Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan terungkap. Teman korban menjadi tersangka karena tergiur untuk merampas motor dan jam tangan korban. Temuan mayat seorang remaja yang tergeletak di tepi anak sungai di kawasan Semendawai Barat, Oku Timur, Sumatera Selatan menggegerkan warga sekitar. Pasalnya selain jasad sudah mulai membusuk, pada tubuh korban terdapat luka memar dengan tangan dan kaki terikat tali. Alhamdulillah. Polisi pun kemudian meringkus seorang remaja berusia 15 tahun. Ia menjadi tersangka atas kematian korban yang tragis pada 29 Maret lalu. Tersangka nekat merampas motor dan jam tangan dengan cara membunuh korban. Tersangka kemudian membuang jasad korban ke tepi sungai. Dan sudah kita lakukan beberapa kali asesmen juga, pemeriksaan bertingkat dan juga silang, tentunya bahwasanya niatnya memang untuk menguasai kendaraan, dalam ini adalah roda 2 dan jam tangan dari korban. Dari tangan tersangka, polisi menyita 1 unit sepeda motor hasil kejahatannya sebagai barang bukti. Dede Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Jajaran Satreskrim Polrestabes Palembang melingkus seorang warga negara asing asal Rusia yang melakukan pembobolan ATM bank. Dengan bantuan peretas komputer yang ada di negara Meksiko, tersangka berhasil menguras ATM hingga puluhan juta rupiah. Seorang pria warga negara asing asal Rusia ditangkap oleh tim reskrim dari Polrestabes Palembang setelah diduga menjadi aktor pembobolan sebuah mesin ATM sebuah bank pemerintah di kota Palembang pada Kamis 28 Maret 2024 lalu. Polisi meringkus tersangka saat bersembunyi di sebuah apartemen yang ada di Jakarta. Untuk melancarkan aksinya, ia memasang sebuah tulisan ATM seolah-olah rusak sehingga tidak ada warga yang masuk. Dengan bantuan seorang hacker asal Meksiko, tersangka berhasil menguras uang dalam mesin ATM sebanyak 30 juta rupiah. Mesin ATM tersebut mengeluarkan uang secara otomatis. Biar notabene uang tersebut hasil kerja daripada sebuah program yang ada di laptop tersebut, kemudian dikonekkan dengan internet handphone yang ada, melalui kabel yang ada, kemudian dikendalikan dari. Terdesak biaya modal pulang kampung, seorang pria nekat mencuri 2 ponsel di salah satu rumah warga Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi melepaskan tembakan peringatan saat mengevakuasi sang pencuri dari amukan warga.
polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan saat berusaha mengevakuasi pencuri yang tertangkap warga di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Sebelumnya, seorang pria berpura-pura minta sumbangan amal untuk masjid. Usai diberi uang, pencuri memanfaatkan kelengahan korban yang sedang mempersiapkan malam takbiran. Ia mencuri 2 ponsel milik korban di dalam rumah. Sempat berusaha kabur, pria asal Jawa Tengah tersebut tertangkap warga dan dihakimi hingga babak belur. Terduga pelaku nekat mencuri ponsel lantaran terdesak modal untuk pulang kampung ke Solo. Pelaku pencurian, harusnya mintain sumbangan. Berapa orang Pak yang diamankan? Yang diamankan 1. Ini pelakunya memang sendiri. Akibat perbuatannya, pencuri ponsel pun batal mudik ke kampung halaman. Ia akan merayakan Idul Fitri di balik jeruji besi Polsek Cengkareng. Sementara itu, seorang pencuri motor di Jombang, Jawa Timur diamankan polisi setelah sebelumnya ditangkap warga. Tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran membuat pria tersebut nekat melakukan aksi pencurian. Ia terdesak kebutuhan lebaran. Sang pencuri beraksi saat siang bolong di halaman rumah korban. Yang punya sepeda motor mengetahui pelaku melakukan pencurian dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T. Seketika itu juga dari warga teriak bahwa ada pencurian. Tersangka dijerat pasal tentang pencurian dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Pawai obor dan tabuhan beduk mengiringi malam takbiran di berbagai daerah. Informasi selengkapnya sejenak pariwara. Pemirsa, setelah pemerintah mengumumkan penetapan Hari Idul Fitri jatuh pada Rabu 10 April 2024, umat Islam di sejumlah wilayah melaksanakan takbiran. Warga melaksanakan pawai obor diiringi tabuhan beduk dan lantunan takbir. Sambil menggemakan takbir, sejumlah anak-anak dan pemuda melakukan pawai obor yang dimulai dari halaman Masjid Istiqlal, Jakarta. Mereka berkeliling mengitari jalan di sekitar Masjid Istiqlal sambil melakukan syiar agama Islam. Kegiatan pawai obor keliling kota merupakan tradisi yang rutin digelar setiap malam takbiran. Warga berharap bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun depan. Di Solo, Jawa Tengah, malam takbiran dimeriahkan dengan kirap obor dan lampu sentir yang dibawa oleh para abdi dalam keraton dan sejumlah masyarakat dari halaman Masjid Al-Wusto, Mangkunegaran. Gema takbir dan selawat dilantunkan peserta kirap diiringi alat musik tradisional Jawa Tengah. Puncak kirap obor ditandai dengan rebutan tumpeng jaburan, yakni berupa gunungan jajanan pasar. Ratusan umat muslim di Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur juga melakukan takbiran keliling kota. Menariknya, selain ratusan jemaah Masjid Al-Muhajirin dan Masjid Darussalam, takbir keliling juga diikuti puluhan pemuda Katolik kota Maumere. Keikutsertaan pemuda Katolik di malam Hari Raya Idul Fitri sebagai bentuk toleransi karena saat malam Natal tidak sedikit pemuda muslim yang ikut berjaga di gereja. Kami mengedepankan kata NTT, Nusa Tinggi Toleransi, di mana di Kabupaten Sika harus bisa mengedepankan nilai-nilai toleransi itu. Makanya dari itu kami bersama para pemuda-pemuda, khususnya pemuda umat Katolik di Kabupaten Sika, kita sama-sama merayakan hari kemenangan umat. Warga berharap toleransi antar umat beragama di tanah air tetap terjaga. Tim Liputan melaporkan. Sejumlah pemudik sepeda motor jarak dekat dengan tujuan Jawa Barat masih ramai melintasi ruas jalan Inspeksi Kalimalang Durensawit, Jakarta Timur. Para pemudik ini sengaja melakukan perjalanan pada malam takbiran karena jarak kampung halaman yang tidak terlalu jauh. Arus lalu lintas di Jalan Inspeksi Kalimalang, Jakarta Timur saat malam takbiran masih ramai dilintasi pemudik sepeda motor yang menuju jalur Pantura. Pemudik memilih melakukan perjalanan saat malam takbiran karena jarak kampung halaman yang dekat dan dapat ditempuh tidak lebih dari 10 jam.
Iya, di akhir waktu aja. Berapa jam kira-kira, Pak? Ya paling mungkin 1 jam aja sih. 1 jam. Ya. Oh, kalau mudik setiap tahunnya emang di akhir waktu gitu ya? Iya. Sejumlah kota di Jawa Barat menjadi tujuan favorit pemudik kendaraan roda 2. Saya lihat sih kebanyakan sekitar Kerawang, lanjut mana itu agak sedikit. Arah Bandung ya, Pak? Bandung, Jawa Barat, Pak ya? Jawa Barat lah. Tapi total jarak pendek. Sementara itu, petugas terus mengimbau pemudik kendaraan roda 2 untuk tidak membawa anak kecil dan muatan yang melebihi kapasitas. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Banyaknya warga yang mudik menggunakan angkutan perahu di kawasan Cilincing, Jakarta Utara membuat pihak kepolisian melakukan pengecekan armada perahu penyeberangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan serta keselamatan pemudik yang hendak kembali ke kampung halaman. Petugas Polres Metro Jakarta Utara Selasa siang melakukan inspeksi terhadap sejumlah pemudik yang menggunakan moda transportasi perahu klotok di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Sidak dilakukan menyusul maraknya pemudik yang menggunakan perahu. Selain berdialog dengan penumpang, petugas juga memastikan keamanan serta keselamatan pemudik yang hendak kembali ke kampung halaman. Jadi menurut saya setiap jiwa sangat berarti untuk bangsa ini. Jadi kita hari ini mengawal kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan mode transportasi yang tidak biasa. Ya kan, ada yang kereta, ada yang mobil, hari ini menggunakan perahu. Sementara sejumlah pemudik mengaku sudah terbiasa menggunakan angkutan perahu ini untuk pulang kampung. Selain jaraknya yang dekat, ongkosnya pun cukup terjangkau. Setiap tahun itu ke rumah orang tua dari Tanah Abang ke pulang ke Muara Gembong. Kenapa nggak jalur darat sih, Bang? Kenapa memilihnya naik perahu nelayan ini, Bang? Kalau jalur darat saya pakai motor, anak saya 2, istri saya kayaknya nggak muat, lebih baik sini pakai ini aja, lebih simpel, lebih santai. Pemudik harus menembus tiket sebesar Rp25.000 untuk bisa menumpang angkutan perahu dari dermaga kecil di Kampung Nelayan menuju kawasan Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat. Arofah Supandi melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, pasca puncak arus mudik, arus lalu lintas di sejumlah jalur mudik berangsur lengang. Untuk mengetahui kondisi arus mudik di jalur Pantura di Hari Raya Idul Fitri, saat ini kami terhubung dengan tim liputan mudik asik Ilham Ardiansyah di Solo, Jawa Tengah. Ilham, silakan laporan Anda. Zayat yang menjadi ikon baru wisata religi di kota Solo, Jawa Tengah. Bisa kita lihat ya di belakang saya saat ini. Terus berdatangan jamaah, sesekali harus mengantre untuk masuk ke Masjid Raya Syekh Zayed ini. Karena memang luar biasa ramai. Daya tampung dari masjid ini pemirsa, 15.000 jemaah siap untuk sholat di masjid ini. Dan saat ini para panitia terus mengarahkan para jamaah untuk segera masuk. Dan yang menjadi catatan adalah diimbau kepada para warga yang hendak sholat di Masjid Raya Syekh Zayed untuk tidak membawa kendaraan karena cukup sulit ya untuk mencari parkir. Sebenarnya sebetulnya sudah tersedia sejumlah kantong parkir, namun memang kantong parkir di sebelah Masjid Raya Syekh Zayed digunakan untuk para jamaah untuk sholat Idul Fitri. Dan sekali lagi pemirsa, masjid ini berluas 26.000 meter persegi. Saat ini segera siap menggelar sholat Idul Fitri. Kita bisa saksikan bersama sejumlah jemaah, mereka mengantri di belakang kami. Dan ada juga sejumlah orang yang menjual plastik maupun juga kertas yang digunakan sebagai alas untuk sholat di Masjid Raya Syekh Zayed. Sementara demikian, Asran, kita kembali ke studio. Ilham Ardiansyah melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, dari Solo, Jawa Tengah kita akan pantau arus mudik di jalur selatan, tepatnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kita telah terhubung dengan Dinda Ayudita yang ada di kawasan Masjid Al-Jabar, Kabupaten Bandung. Dinda, silakan laporan Anda.
Ya, Asran dan pemirsa, selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Semoga tahun ini menjadi tahun yang berkah bagi kita semua. Nah, sekarang saya sudah berada di Bandung, Jawa Barat, dan saat ini berdasarkan pantauan kami di Bandung, Jawa Barat, jalanan terpantau lancar dan bahkan cenderung sepi. Kami tidak melihat adanya lonjakan volume kendaraan yang signifikan, namun sempat beberapa kali kami melihat adanya pemudik yang masih melintasi di Bandung, Jawa Barat dan juga di jalur selatan. Dan setelah melalui banyak sekali rintangan seperti puncak arus mudik, kemacetan dan juga peningkatan volume kendaraan yang signifikan, akhirnya di wilayah Nagrek sudah mengakhiri puncak arus mudik yang berakhir di kemarin di H-1 Idul Fitri. Dan pemirsa, sekarang saya sudah berada di Masjid Raya Al-Jabar yang sangat ikonik ini, yang didesain oleh Bapak Ridwan Kamil pada tahun 2015 yang dengan konsep yang sangat unik ini. Dan saat ini masjid ini menjadi masjid pemerintah di Provinsi Jawa Barat, yang dimana berdasarkan informasi yang kami dapatkan, sholat id nantinya akan dipimpin langsung oleh Ustadz Sandi Muhammad Yusuf selaku imam tetap di Masjid Al-Jabar, dan juga khotbahnya dipimpin oleh Kiai Haji Imam Setiawan Latif selaku Ketua Pimpinan Persatuan Islam Jawa Barat dengan tema keistimewaan dan cara menggapai ketakwaan. Kemudian, pemirsa, informasi lain yang dapat kami sampaikan, pemandu takbir para imam di Masjid Raya Al-Jabar nantinya akan ada 4 orang, dan kemungkinan besar Bapak Ridwan Kamil akan datang dan juga menjamu para pemudik pelancong yang baru saja melakukan ibadah sholat Idul Fitri dan juga melakukan pastinya destinasi wisata religi di Masjid Raya Al-Jabar. Dan pemirsa, informasi lain yang kami sampaikan, yang dimana sholat Idul Fitri akan dilaksanakan pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Tentunya hal ini menjadi momen yang sangat istimewa bagi kita semua dan pastinya dinanti-nanti oleh para umat muslim. Demikian dari Bandung, Jawa Barat, kembali ke studio Asran. Terima kasih laporannya Dinda Ayudita dari kawasan Masjid Al-Jabar, Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya ada Ilham Mardiansyah dari Solo, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sudah puas dengan makanan bersantan khas Lebaran? Pemirsa, sudah puas dengan makanan bersantan khas Lebaran? Bila ingin mencoba menu berbeda, kuliner Saga Rurung khas Kabupaten Pali, Sumatera Selatan ini bisa jadi pilihan. Ikan asap dengan bumbu campuran rempah-rempah ini memiliki rasa daging ikan yang pedas dan gurih, dijamin bikin nagih. Hidangan Lebaran identik dengan makanan bersantan. Bila Anda ingin menikmati menu berbeda saat Hari Raya, kuliner Segarurung khas Kabupaten Pali, Sumatera Selatan bisa menjadi pilihan. Segarurung merupakan ikan asap yang diolah dengan beragam bumbu rempah seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit merah, asam, garam, dan gula. Ada 3 jenis ikan yang dapat diolah menjadi ikan asap Segarurung, yaitu ikan nila, ikan patin, dan ikan toman. Pembuatan Segarurung diawali dengan membersihkan bagian sisik dan isi perut ikan segar. Selanjutnya, kita siapkan bumbu. Seluruh bumbu dihaluskan hingga merata, kemudian ditumis. Nah, ini dia tahap yang paling penting. Semua bumbu yang sudah ditumis dioleskan ke seluruh bagian dalam badan ikan. Ikan yang telah diberi bumbu kemudian diasapkan menggunakan oven berbahan batok kelapa selama 4 jam. Ikannya seperti matang merata, jadi warnanya juga kami menggunakan batok kelapa, jadi warnanya lebih kuning, lebih kemasan. Untuk harga jualnya berapa, Bu? Harga jual kita mulai dari 20.000 hingga 35.000. Segarurung yang berarti ikan segar dari Tanjung Kurung ini merupakan oleh-oleh khas yang paling diburu saat berkunjung ke Kabupaten Pali. Pasalnya, ikan asap yang satu ini memiliki rasa yang khas karena daging ikannya pedas, gurih, serta memiliki aroma yang harum. Rasanya luar biasa, mantap. Pasnya untuk oleh-oleh, untuk jarak jauh juga bisa, jarak dekat juga bisa. Saat mudik Lebaran, ikan segarurung menjadi salah satu kuliner khas yang bisa dijadikan oleh-oleh. Bagi Anda yang mencari kuliner yang pedas dan bikin ketagihan, wajib mencobanya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan.
Camilan manis baklava khas negara Turki bisa jadi kudapan pilihan saat Hari Raya Idul Fitri. Kini sudah ada baklava rendah gula yang ramah bagi penderita diabetes. Baklava, camilan asal negara Turki ini sudah dikenal dunia dengan cita rasanya yang manis. Namun di kota Istanbul, Turki, ada sebuah toko roti yang menyajikan baklava rendah gula. Baklava berwarna ungu ini terbuat dari sari tepung ubi dan campuran buah dan sayuran yang rendah kalori. Mor baklava rengini mor meyve ve sebzelerden elde edilen antisiyoninlerden alıyor. Karena kandungan gulanya yang rendah, baklava jenis ini menjadi favorit bagi penderita diabetes dan orang yang sedang diet. Kan şekerini biraz daha yavaş yükseltir çünkü mor meyve karışımlarının içinde bulunan antioksidanlar kan şekerinin biraz daha yavaş yükselmesine sebep olduğu için. Warga Turki kini punya pilihan untuk menikmati baklava rendah kalori saat perayaan Idul Fitri. Dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Pintu Berkah. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Asran Syadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Asran Syadi, sampai jumpa.